bertemu kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas soal-soal pada materi usaha dan pesawat sederhana. Selamat datang di Hadian Tias Channel. Dengan saya Hadian Tias yang akan memberikan materi pada video pembelajaran. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan pada video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, kali ini kita akan mulai dengan soal yang pertama pada materi usaha. Pada soal ini disebutkan ada seorang anak menendang bola yang semula diam dengan gaya 5 Newton, berpindah sejauh 2 meter. Jika massa bola 200 gram, maka ditanyakan berapa kecepatan akhir dari bola. Di sini kita akan memahami dulu soal dengan cara menganalisa satu persatu dari kalimat yang ada. Seorang anak, berarti dia punya massa, kemudian menendang bola yang semula diam, berpindah sejauh 2 meter. Jika dikatakan di sini dari kata diam kemudian berpindah, maka bola itu akan mengalami perpindahan tempat. Dari tempat A kemudian berpindah sejauh 2 meter ke tempat B. Kemudian pada berikutnya dikatakan bahwa F gaya 5 Newton. Siapa yang punya gaya 5 Newton ini? Karena ini ditendang oleh seorang anak, maka gaya ini dimiliki oleh seorang anak. Kita gambarkan, ini adalah anaknya. Nah, dia punya gaya 5 Newton. Berikutnya dikatakan jika massa bola sebesar 200 gram. Nah, ini bolanya dikatakan 200 gram. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan akhir. Di sini ada massa, ada kecepatan, kemudian di sini ada gaya, ada perpindahan. Maka yang harus kalian ingat, karena di situ ada kecepatan, sehingga ada EK. EK adalah energi kinetik. Kalian masih ingat bahwa hukum atau rumus dari energi kinetik adalah setengah massa kali V kuadrat. Nah, di sini adalah massa bola, ya, karena bolanya yang berpindah tempat, sehingga yang dikatakan di sini adalah massa bola. Berikutnya V atau kecepatan. Kecepatan siapa yang dimiliki? Kecepatan bola dari semula diam menjadi ditanyakan. Berapa yang ditanyakan? Sehingga nanti dituliskan setengah kali berapa massanya? 200 gram. Tuh, 200 gram. Kemudian V2 dikurangi V1, masing-masing dikuadratkan. Itu. Kemudian berikutnya, kenapa ada gaya di sini? Usaha, masuk ke usaha. V sama dengan F kali S. Gayanya berapa? 5 meter. Kemudian ini S, ya, bukan angka 5 ya. S jaraknya sejauh berapa? 2 meter. Ini 5 Newton. Ini 2 meter. Sehingga 5 kali 2 10 Newton meter. Nah, apa hubungannya EK dengan V? V itu adalah usaha. EK juga usaha karena energi. V sama dengan EK. Sehingga kalau digabungkan F kali S sama dengan ini setengah mv kuadrat. Angkanya kita masukkan ya. Ini sudah ada 10 Newton meter. Kemudian setengah berapa? Setengah kali 200 gram. Kemudian V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. 10 kita tulis. Ini satuannya kita abaikan dulu. Ini dicoret jadi berapa? 100 V kuadrat dan V
kuadrat. Ini awalnya berapa adik-adik? V-nya diam berarti V-nya 0. Langsung kita tulis 0. 10 sama dengan 100 kali V2 kuadrat kurangi 0. Ya. Nah, dari angka 10 kemudian ini 100 V kuadrat V2 dikuadratkan. Kita lari ke sini ya. 10 Newton meter. Dilihat di sini adalah 100 gram. Kemudian langsung V2 kuadrat. Ya. Karena ini Newton meter, sehingga satuan gram harus dipindah dulu ke kilogram. Ya, gram menuju kilogram berapa dibagi berapa? 1000. Betul. 10 Newton meter sama dengan 100 dibagi 1000. Ya, kilogram V2 kuadrat. Ini kita pindah supaya gampang. 10 dikali 1000 dibagi 100 sama dengan V2 kuadrat. Kita coret angka 2 di sini nolnya, sehingga tinggal berapa? 10 kali 10 100 sama dengan V2 kuadrat. Nah, karena ini masih kuadrat sehingga perlu diakar. Akar dari 100 sama dengan V2. V2 ketemu berapa? 10 V2. Masih ingat ya, satuan dari V adalah kecepatan. Ini kecepatan ya. Satuannya apa adik-adik? Ya, meter per detik. Meter per detik. Ini adalah kecepatan akhir. Nah, ini sudah ketemu nilai dari kecepatan akhir. Jadi, selain kalian memperhatikan angka, kalian juga harus memperhatikan satuan. Satuan dari kilogram, dari gram harus diubah dulu menjadi kilogram, sehingga perlu dibagi 1000. Sehingga akhirnya ketemu bahwa kecepatan akhir dari soal di atas, bola yang ditendang adalah 10 meter per detik. Nah, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Nah, adik-adik, kita lanjut dengan soal yang kedua mengenai pesawat sederhana. Kali ini kita bahas dulu tentang tuas atau pengungkit. Seperti yang kalian tahu bahwa tuas ada rumusnya, di mana lengan beban kali beban, ya. Harus diingat bahwa lengan beban digandingkan dengan beban sama dengan lengan kuasa kali kuasa. Gitu ya, supaya mudah mengingatnya kalian. Lengan beban kali beban, kemudian lengan kuasa kali kuasa. Nah, beban itu siapa? Beban itu yang diangkat, ya, benda yang diangkat itu namanya yang beban. Sedangkan lengan kuasa atau kuasa ini siapa? Kuasa ini yang mengangkat. Bisa jadi manusia atau alat yang digunakan untuk mengangkat beban. Ya. Kemudian berikutnya KM. KM itu apa? KM adalah keuntungan mekanis, yaitu beban dibagi kuasa atau LK dibagi LB, ya, dibalik. Nah, beban biasanya disimbolkan dengan B. Ini beban. Nah, kemudian K kuasa. Kuasa itu F. Ya. Biasanya simbolnya seperti itu. Kemudian B perlu diingat, B M kali G, massa dikali gravitasi. Ini adalah B kecil ya, bukan B besar. B sama dengan M kali G. Kemudian kuasa ini juga bisa M kali A, atau A bisa juga diganti dengan G. Nanti dilihat bentuk soalnya bagaimana, tergantung soal. Jadi kuasa, kalau mencari kuasa bisa massa kali percepatan atau massa kali gravitasi.
Sedangkan beban itu adalah massa kali gravitasi benda, ya, masih ingat. Nah, kita mulai dengan contoh soal. Tuas dengan panjang 12 meter. Kemudian titik tumpu berada di sepertiga tuas. Beban mempunyai massa 6 kg. Ditanyakan berapakah kuasanya. Kita mencoba menggambar. Ini ya. Nah, ini kita memakan tuas. Tuas digunakan untuk mengungkit atau memindah benda. Kemudian kalian perhatikan 12 meter panjangnya, dari A sampai B panjangnya 12 meter. Nah, kemudian titik tumpu berada di sepertiga tuas. Sepertiga tuas berarti dari mana? Bisa dari sisi kanan, bisa dari sisi kiri. Kita lihat, kita kalikan dulu sepertiga. 12 dibagi 3 ketemu berapa? 4. Nah, dari sisi kiri ya, kita coba misalnya ini 4 meter. Nah, letak ini adalah tuas atau jumlah sempit ya kalian. Nah, ini adalah tuasnya. Tuas berada di 4 meter. Ini titik tumpu. Titik tumpu itu titik yang digunakan sebagai tumpuan atau titik di antara lengan beban dan lengan kuasa. Nah, kemudian beban massanya 6 kg. Kalau seperti ini bisa dituliskan beban massanya 6 kg. Bebannya di sebelah mana? Lalu tulis beban. Ini adalah beban. Ini berapa di situ? 6 kg. Ini saya hapus ya supaya tidak mengganggu. Nah, 6 kg. Ini adalah beban, sehingga dicari kuasa. Berapakah kuasanya? Nah, kita masukkan ke rumus di sini. Lengan beban dikali dengan beban sama dengan lengan kuasa dibagi dengan kuasa. Kenapa Bu Tias menggunakan simbol yang mudah supaya kalian mudah mengingatnya? Nah, dia kita lihat lengan beban adalah dari beban ke titik tumpu. Ini yang namanya lengan beban. Pokoknya diingat-ingat dari beban ke titik tumpu berarti beban. Nah, ini adalah lengan beban. Kemudian dari kuasa ke titik tumpu, ini berarti lengan apa? Lengan kuasa. Lengan kuasa ya. Ya, sehingga lengan beban berapa di sini? 4 meter. Bebannya berapa? 6 kg. Lengan kuasa 4 atau 12, panjang total 12 dikurangi 4. Saya tulis biar tidak bingung. Kemudian kuasanya dicari. 4 kali 6 24. Kemudian 12 dikurangi 4 ketemu berapa? 8. Di sini kuasa. Sehingga dapat dituliskan 24 dibagi dengan 3 sama dengan kok 3 ya? Dibagi dengan 8 sama dengan kuasa. 24 dibagi 8 berapa? 3. Betul. Jadi kuasanya adalah 3. 3 apa? Karena di sini meter, di sini kilogram, di sini meter, sehingga ini dicoret ketemu kilogram. Berarti 3 kilogram. Nah, gampang ya Adik-adik untuk mengingatnya bahwa lengan beban dikali beban, lengan kuasa dikali kuasa. Nah, bagaimana kalau kita mencari keuntungan mekanisnya? Ini saya tambahkan dari soalnya.
Keuntungan mekanis adalah beban dibagi kuasa. Sama dengan berapa? Bebannya tadi berapa? 6. Kemudian kuasanya 3. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa titik ini tuas atau pengungkit yang modelnya seperti ini, maka keuntungannya cukup besar. Atau dapat kita simpulkan bahwa apabila lengan beban lebih pendek dibanding dengan lengan kuasa, maka keuntungan mekanisnya cukup besar. Ya, jadi kalau mengongkel, maka lengan bebannya harus lebih kecil atau lebih pendek dibanding dengan lengan kuasa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tuas atau pengungkit. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan dengan bidang miring. Pada bidang miring, masih ingat bahwa yang perlu kalian ketahui pada bidang miring di sini adalah sisi miring atau biasa dibuat simbol S. Kemudian H adalah tinggi dari bidang miring tersebut. Kemudian berikutnya ada W ini juga sama beban. Kemudian F adalah kuasa, ya. Jadi masih ingat ya, kalau S tadi adalah apa? Sisi miring. Kemudian H adalah tinggi. Kemudian W ini adalah beban. Sedangkan F adalah gaya atau kuasa. Ya. Nah, pada rumus S dibagi H sama dengan B dibagi F. Ini merupakan keuntungan mekanis. Nah, saya hapus ya. Keuntungan mekanis. Jadi sisi miring dibagi tinggi dapat disingkat apa? CT. Nah, keuntungan mekanis dari bidang miring adalah CT. Sisi miring dibagi tinggi, ya, jangan lupa ya, CT. Kemudian W dibagi F, ya. Singkatannya apa? Kalau S, W. S itu sejajar dengan W. Singkatan kalian adalah swiwi. Swiwi itu sayap, ya. S, W, S, W, W, gitu ya. Nah, kita mulai dengan contoh soal. Ali menarik koper dengan massa 20 kg. Massa 20 kg ini Ali atau koper? Yang ditarik koper dengan massa 20 kg. Sehingga tentu saja massa ini adalah massa miliknya koper. Dibawa kemana? Dibawa ke lantai atas dengan melewati tangga yang bentuknya miring. Jika tangga mesti bentuknya miring ya, nggak ada kalau kita naik tangga bentuknya lurus, nah, jatuh nanti. Kemudian jika panjang lintasan tangga, tentu saja panjang lintasan tangga adalah 2 meter, kemudian tingginya 1 meter, maka berapa gaya yang diperlukan untuk menaikkan koper tersebut? Nah, gaya siapa yang diperlukan? Gaya dari Ali atau kuasa Ali, dia harus mengeluarkan seberat berapa. Nah, kita lihat di sana ada S, ada H, ada V, ada F atau gaya kuasa. Kita lihat dulu bebannya. Beban W, ya. Beban W di pada materi tuas sudah disebutkan bahwa W sama dengan M kali G. M-nya 20 kg. Kemudian G apa masih ingat? G adalah gravitasi bumi, biasa dibuat 10 atau 9,8. Kita tulis 10 ya. Nah, 10 dari meter per detik kuadrat. Sampai begitu ya, supaya kalian tidak bingung, kita tulis angkanya saja.
20 kali 10. Ini adalah W. Kemudian apa lagi yang diketahui? Lintasannya berarti sisi miringnya. Kalau dibuat lintasan berarti ini dari bawah ke atas sisi miring. Sisi miringnya tadi adalah S sama dengan 2 meter. Apalagi yang diketahui? Tinggi, betul. Tinggi adalah H-nya adalah 1 meter. Nah, ini sudah meter ya. Baru kita masukkan ke sini. S per H sama dengan W per F. S per H. Tadi si T ya. Si-nya mesti di atas, T-nya di bawah. Jadi S-nya di atas, S per H, si T ya. T H itu tinggi. Oke. W F, sehingga dapat dituliskan S-nya ditulis 2 dibagi 1 sama dengan W-nya berapa? Ini 20 kali 10 200. 200. Nah, kemudian F dicari. Perkalian silang seperti yang kita tahu supaya cepat. Perkalian silang. Ini kali ini ya. 2 kali F sama dengan 1 kali 200. Ini dikurung ya biar gak bingung. 2F S sehingga ini turun ke bawah. 1 kali 200 dibagi 2. Kita coret sehingga tinggal angka berapa? 2 dibagi 2 1. F 1 kali 100 sehingga F ketemu 100 apa? Ton. Gitu ya. Jadi kuasanya adalah 100 Newton. Ini juga 100 ton. Begitu adik-adik. Jadi kuasa atau gaya yang diperlukan adalah 100 Newton. Gaya kuasa untuk menarik koper yang beratnya 20 kg, yang masanya 20 kg, maka gaya yang diperlukan adalah 100 Newton. Gitu ya, sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas kita lanjut ke soal berikutnya tentang katrol. Kita lanjut dengan materi yang terakhir adalah katrol. Nah, saling mengingat ya, sambil mengingat ada 3, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takal. Katrol takal itu tumpuk, katrol tumpuk. Nah, katrol tetap, bagaimana menghitung dari keuntungan mekanisnya? Katrol tetap mesti keuntungan mekanisnya 1, sehingga dapat dikatakan bahwa katrol tetap itu W sama dengan F. Jadi kalau W-nya itu 10, maka kuasanya juga harus sama dengan beban yang diangkat. Jadi juga sama dengan 10. Dia mengeluarkan gaya sebesar 10 Newton. Nah, karena apa? Karena keuntungan mekanisnya mesti 1. Jadi kalau yang perlu kalian ingat ketika menemukan soal yang berupa katrol tetap, maka keuntungan mekanisnya diingat-ingat bahwa keuntungan dari mekanis dari katrol tetap adalah 1. Kemudian berikutnya adalah katrol bergerak. Katrol bergerak, keuntungan mekanisnya mesti 2, sehingga W atau bebannya sama dengan 2 kali kuasa. Nah, mana yang lebih bisa kita gunakan? Apakah katrol tetap atau katrol bergerak? Maka yang kita gunakan adalah katrol bergerak, karena kita lebih ringan, keuntungan mekanisnya lebih ringan. Dengan mengangkat beban, kalau di sini 10, maka kuasanya juga harus 10, ya. Kalau di sini bebannya 10, maka berapa kuasanya? Cukup 5, 2 kali 5, sehingga kuasanya hanya membutuhkan 5. Jadi kalau kita 10 kekuatan, maka kalau di katrol bergerak cukup 5 kekuatan. Jadi lebih ringan, ya, lebih mudah. Kemudian lebih mudah lagi dengan menggunakan katrol takal, katrol bergerak. Bagaimana cara menghitung
keuntungan mekanis dari katrol bergerak, katrol takal. Nah, katrol takal ini keuntungan mekanisnya diukur atau dihitung dengan jumlah tali yang menghubungkan antara katrol yang satu dengan katrol yang lainnya. Kalau pada gambar Bu Tias di sini ada dua katrol yang ditumpuk atau disambung. Nah, berapa tali yang digunakan untuk menyambungnya? Kita lihat ada 1, 2, 3. Ini tidak sudah dihitung ya. Jadi tali yang kita gunakan sebagai penarik dari kuasa tidak perlu kita hitung. Sehingga yang ini ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga keuntungan mekanisnya ada berapa? 3 pada gambar yang Bu Tias gambar tulis di sini. Gitu ya, jelas adik-adik ya. Nah, sekarang pada soal yang Bu Tias tulis di sini. Di sini ada gambar katrol, termasuk dari katrol apa? Dia katrol takal. Kenapa? Katrol yang disambung-sambung. Ada berapa katrol yang dihubungkan? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika kuasa 4000 Newton, kemudian ditanyakan berapa beban yang bisa diangkat dengan kuasa sebesar 4000 Newton. Kita cari dulu keuntungan mekanisnya. Jadi pada soal katrol kalian harus mencari prinsip dari keuntungan mekanisnya. Kita lihat ada berapa jumlah tali yang menghubungkan. Kita hitung ya. Antara ini dulu, katrol yang ini dengan ini 1. Kemudian mana lagi yang menghubungkan? Oh, ini 2. Kemudian tali mana lagi yang menghubungkan? 3. Nah, ini dengan ini belum dihitung, berarti 4. Nah, gampang ya. Jadi prinsip mencari banyak tali yang menghubungkan antara katrol pada sistem katrol sambung atau takal itu akan memudahkan kita. Nah, kita masuk ke soal berikut ya, adik-adik. Pada gambar di sini ada katrol takal. Nah, pada katrol takal yang di soal ini ada berapa jumlahnya? Katrol yang digunakan ada 4. 1, 2, 3, 4. Seperti yang Bu Tias jelaskan tadi, jika mencari ada soal pada katrol, yang perlu kalian tentukan adalah keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanisnya berapa? Nanti baru dimasukkan ke soal. Lebih mudah dibanding dengan soal pada tuas dan bidang miring. Nah, pada soal di sini ada 4 katrol. Kita cari dulu jumlah talinya. Seperti prinsip tadi, keuntungan mekanis pada katrol takal adalah pada jumlah tali yang menghubungkan. Kita lihat pada katrol ini yang atas ada 1, ini tali yang menghubungkan. Kemudian tali yang di bawah ini 2. Kemudian tali antara katrol yang di atas dengan yang di bawah, ini berarti talinya 3. Kemudian katrol yang di bawah ini, kemudian katrol yang di sebelah kiri, jadi 4. Maka jumlah tali yang menghubungkan antara katrol ada 4. Berarti keuntungan mekanisnya ada 4. Tuh, kita tulis KM sama dengan W per F. Berapa? 4. Kita tulis dulu 4. Kemudian kuasanya kita masukkan, sehingga W per 4000 sama dengan 4. Nah, dari begini sudah langsung kita hitung bahwa W sama dengan 4000 kali 4. Kita kasih kurung supaya tidak bingung. 4 kali 4 berapa? 16.000 Newton. Nah, mudah ya adik-adik untuk menghitung atau menyelesaikan soal yang bersangkut dengan katrol. Jadi kalau katrol tetap itu keuntungan mekanisnya mesti 1, kemudian katrol bergerak keuntungan mekanisnya mesti 2, kemudian katrol takal adalah sejumlah tali yang menghubungkan antara katrol yang 1 dengan katrol yang lainnya.
Pada materi ini kita sudah belajar tentang usaha, kemudian tuas, bidang miring, dan yang terakhir adalah katrol. Nah adik-adik, demikian materi video pembelajaran yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Saya Arya Nengtyas, selamat belajar dan salam sukses selalu.